Halo semuanya, teman-teman followers dari @berani berencana, luar biasa ya, ketemu lagi sama aku Cindy Lau nih, dan juga di sebelah aku sudah ada Dr. Marcelo dari Klinik Angsa Merah. Halo dokter, Halo. apa kabar? Malam. Ini baru selesai praktek, langsung kita hadirkan di sini untuk teman-teman berani berencana supaya hari ini sudah bisa dilihat kita akan ngobrol-ngobrol soal self care ya dok ya. Iya. Self care, terus mungkin nanti kaitannya juga dengan kesehatan organ reproduksi. Karena kan self care itu tentang merawat diri sendiri ya sih dok. Iya. Pastinya juga nanti akan merawat gimana sih caranya merawat organ reproduksi kita yang baik, kesehatannya gitu kan, sampai berujung pada perencanaan hidup nih. Ini kalau udah mau rencana-rencananya agak berat ya dok. Iya, Tapi nanti tenang aja, pokoknya hari ini mah santai aja ya dok Santai ya. aja, semua santai aja. Siap, yang pasti harus stay tune selama 1 jam ke depan di Instagram live-nya dan juga Facebooknya dari @berani-berencana. Terus kalau misalnya pengen info lebih lanjut boleh di follow dok, ternyata line @nya juga ada di @berani-berencana juga. Terus ada juga YouTube-nya dan juga WhatsApp-nya. Kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol bisa dilihat di Instagram-nya @berani-berencana nih. Batuk ya? Iya lumayan nih. Kalau bulan lalu dok ternyata teman-teman tuh sudah ngebahas tentang self love. Iya. Itu kan tentang mencintai diri sendiri, dimana berujungnya itu kepada kepercayaan diri. Kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri, mungkin bisa lebih pede kalau kenal diri sendiri. Nah sekarang nih tentang self care dong. Iya. Mungkin teman-teman pengen lebih tahu nih untuk teman-teman yang SMA, kuliah, pokoknya remaja, generasi millennials, cara self care atau peduli sama diri sendiri itu yang paling gampang tuh kayak gimana sih dok? Self care. Self care sih sebenarnya intinya gimana cara kita sendiri tuh merawat diri dari segi fisik maupun psikis. Oke, fisik maupun psikis. Kalau fisik nih dok, contohnya? Simpelnya ya sering mandi. Oke, mandi aja termasuk self care Itu ya? fisik. Iya benar. Makan teratur, Ya. tidur juga teratur, itu termasuk fisik. Nah, siapa yang suka begadang, tolong ya, waktu tidurnya dibenerin lagi gitu. Dan psikisnya juga ya dok ya? Iya benar. Itu penting banget untuk kita kenal dan juga merawat diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya tadi sebelumnya nih, mungkin beberapa jam yang lalu atau kemarin, teman-teman udah lihat di postingannya Berani Berencana, kita buka question and answer dong gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nanya nih silakan banget untuk komen langsung nih di Instagram live-nya, dan juga udah ada pertanyaan-pertanyaan yang disiapin yang masuk ke komen di Instagramnya Berani Berencana. Nanti kita akan bacain juga ya. Itu dia tadi kalau soal self care. Yang paling penting itu adalah tahu diri sendiri dan juga merawat diri kita, termasuk nantinya merawat kesehatan organ reproduksi ya dok ya. Dan kalau misalnya semuanya udah terawat, hidup pun jadi lebih terawat ya guys sih. Ini kita boleh bacain kali ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Ini dia sudah ada contekannya. Yang pertama dari Dea Sekar nih. Dea Sekar izin nanya kak, insya Allah aku akan jadi mahasiswi baru di tahun 2019. Rencananya juga mau kos nih dok ya. Nah takut shock gitu sama homesick kalau udah kos. Gimana ya caranya self care kalau nanti homesick di kosan jauh dari rumah? Soalnya sekarang udah takut nih insecure. Itu gimana dok? Simpel aja sih sebenarnya jawabannya itu. Kalau misalkan kita homesick atau kita kepikiran rumah terus, ya apa sih cara solusinya? Pokoknya harus membuat diri kita sendiri senyaman mungkin. Oke, nyaman itu yang paling penting ya. Contohnya kalau misalkan lagi homesick ya telepon orang di rumah, atau kalau bisa lagi libur ya pulang ke rumah. Jangan kalau libur pergi sama teman-teman mulu deh, pulang aja ke rumah ya. Itu semoga menjawab. Ada lagi nih dari Elsa Yana. Elsa Yana kemarin juga udah nanya juga, mau tanya dok, seberapa penting kira-kira kita nih anak remaja untuk ikutan tes kesehatan reproduksi? Dan gimana ya caranya supaya pede untuk tergerak tes reproduksi? Karena mungkin stigma itu nanti malu ya dok ya, atau gimana? Penting gak sih dok sebenarnya tes reproduksi itu? Sebenarnya ini pertanyaan bagus banget sih. Jadi apa yang kita mau sampaikan dari live hari ini juga salah satunya adalah kita tuh gak perlu takut, kita tuh harus mentingin masa depan kita. Masa depan, Jadi kalau misalkan kamu takut, terus tahu-tahu kamu udah kena infeksi seksual, kamu gak pernah mau cek, nanti tahu-tahu udah terlalu parah untuk diobati, kan lebih berabe. Bahaya ya. Jadi mendingan cek aja, ya kenapa mesti takut. Itu dia. Untuk masa depannya nih Elsa dan juga teman-teman yang lagi nonton sekarang, pentingnya untuk tahu kesehatan reproduksi kita. Jadi pertanyaan pertamanya apa ya?
seberapa penting dan juga caranya supaya bisa lebih pede. Seberapa penting berarti jawabannya sudah terjawab ya, sangat penting ya dok ya? Sangat penting, iya. Karena lagi-lagi walaupun kalian ada yang belum pernah berhubungan seksual, sebenarnya infeksi menular seksual itu bisa aja kena kita walaupun belum pernah berhubungan seksual. Infeksi menular seksual bisa terkena kepada siapa aja, ya kan? Even belum pernah melakukan hubungan seksual. Iya, bisa. Ya, makanya itu kalau misalnya pengen cek atau ada kesempatan dari sekolah, dari kampus, ikut aja ya dok ya? Iya, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya terus supaya tahu. Ada lagi nih dari @mamakmora. Sebagai seorang pejuang kanker, wow semangat dulu nih ya, kita pengen semangatin juga. Self care terbaik apa dok yang bisa dilakuin oleh para pejuang kanker gitu. Dan juga kan sebenarnya masih pengen impian gitu, suatu saat pengen punya anak dan berkeluarga. Gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik untuk ODA ya, orang dengan HIV/AIDS atau kanker atau penyakit yang lain-lain gitu. Jadi intinya untuk pertanyaan pertama, self care terbaik apa yang bisa dilakukan untuk saat ini? Ya. Kalau menurut saya sih untuk siapa tadi? Mamakmora. Sebagai pengidap kanker sih menurut saya ya lagi-lagi kamu harus cari kondisi yang dapat membuat tubuh kamu sendiri senyaman mungkin. Nyaman ya. Baik fisik maupun secara psikis. Ya. Contohnya kalau misalkan lagi nyeri sekali ya minum obat nyeri. Minum obat. Tergantung dari yang dokter suruh juga ya, jangan main minum aja. Terus kalau lagi banyak pikiran atau lagi kira-kira mau cenderung stres, depresi gitu ya, cari distraction di luar sana. Kayak misalnya kalau suka nonton TV ya nonton TV, kalau suka ketemu teman ya ketemu aja nongkrong sama teman gitu, nggak ada salahnya. Harus mengenali diri sendiri lah gitu ya dok ya, sukanya apa, tertariknya sama yang mana. Film juga lagi banyak banget yang bagus nih, jadi bisa banget untuk ditonton. Terus gimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang paling dianjurkan, karena mungkin nanti pengen berencana juga dong keluarga dan lain-lain. Sebenarnya untuk orang yang ODA atau orang yang kanker itu untuk menjaga kesehatan reproduksi sama orang yang tidak punya HIV atau kanker sama aja. Sama aja, nggak ada bedanya. Yes. Gimana cara menjaga kesehatan reproduksi ya? Salah satunya ya kalau misalkan takut kena infeksi menular seksual ya pakai kontrasepsi. Itu dia. Kalau misalkan tidak mau kena infeksi menular seksual juga jangan melakukan hubungan seksual yang beresiko. Itu harus aman, harus terjaga semuanya. Sama aja kok. Sama aja. Jadi semangat terus untuk Mamakmora, dan terima kasih buat yang sudah nanya. Ini di Instagram Live juga bisa banget ya dok ya. Kalau misalnya pengen punya pertanyaan tentang self care, tentang gimana caranya menjaga kesehatan organ reproduksi dan juga perencanaan hidup, mumpung ada Dokter Marcelo nih, kita jawab semuanya nanti bisa di sini. Langsung komen aja dan jangan lupa untuk follow pastinya sosial medianya Berani Berencana dong, di Instagram @berani-berencana, terus juga di Line boleh silakan di Berani Berencana juga, dan juga websitenya kalau misalnya pengen lihat-lihat di www.beraniberencana.com nih. Karena di akhir acara ini akan ada e-wallet voucher dari Berani Berencana untuk 5 orang pemenang. Jadi buruan ayo nanya yang lebih keren, yang paling bagus, siapa tahu kamu yang dapetin e-walletnya ya. Pokoknya yang penting dari self care ini adalah kita tuh nggak perlu takut untuk merawat diri sendiri nih ya kan. Yang pasti, terus juga karena kata orang bijak itu hidup tanpa adaptasi hidup adalah adaptasi tanpa henti dong. Jadi setiap hari itu harus ngerawat diri sendiri dan lain-lain ya. Terus masih lagi ya, kita akan ngebahas juga nanti tentang self care dan kesehatan reproduksi ini. Apakah saja kaitannya? Menarik soalnya dok, tentang merawat diri sendiri, terus juga berkaitan dengan hubungannya, kenapa harus self care dan apa hubungannya dengan kesehatan reproduksi sebenarnya. Ini akan penting banget, jadi buat yang pengen nanya silahkan ditanya. Karena kalau dikutip dari teenhealthcare.org, self care itu harus disiplin ya dok. Setiap hari itu harus disiplin, contohnya dengan kayak tadi tuh mandi yang rajin, makan dan minum yang bergizi, pastinya menjauhi rokok dan minuman beralkohol, terus junk food, junk food boleh lah ya sekali-sekali lah ya, tapi jangan terlalu sering. Terus juga pastinya jangan melakukan hubungan seksual yang beresiko. Itu dia tadi. Dan nggak itu doang. Apa tuh doang? Apalagi itu kalau misalkan kita takut
kena infeksi menular seksual harus sering-sering rutin cek infeksi menular seksualnya. Oh gitu. Nah, ceknya itu waktunya terbaik kapan ya dok ya? Tergantung. Jadi apakah kalian seksualnya aktif atau enggak? Dan apakah kalian sering melakukan hubungan seksual yang beresiko atau enggak? Kalau kalian sering melakukan hubungan seksual tapi tidak beresiko, contohnya pakai alat kontrasepsi atau tidak melakukan penetrasi, itu sih yang dianjurkan adalah 1 tahun sekali. 1 tahun sekali harus ngecek tuh rajin-rajin ya kesehatan organ reproduksi kita. Nah kalau kegiatan seksual sudah aktif dok? Kalau aktif dan melakukan kegiatan seksual yang beresiko, itu dianjurkannya 2 bulan setelah kegiatan seksualnya udah bisa. 2 bulan, jadi nggak boleh kelamaan gitu ya, harus gercep untuk self care kembali lagi gitu. Harus mikirin diri sendiri karena semakin cepat terdeteksi semakin bagus juga. Oh iya benar-benar ya. Nah kalau misalnya kita pengen ngomongin kesehatan organ reproduksi, nanti kan pasti cita-cita dari kita semua tuh juga pengen menikah dan berkeluarga gitu ya dok ya. Sebenarnya penting nggak sih untuk tahu kapan kematangan organ reproduksi, karena kan banyak nih ya yang pengen nikah muda gitu. Itu adalah impian teman-teman aku tuh dulu kalau di kampus gitu. Sebenarnya perlu tahu ya dok kapan? Sebenarnya kalau lihat usianya seberapa muda kita bisa menikah, itu sebenarnya lebih ke mental sih. Oh mental. Nah, apakah kita sudah siap atau belum? Yes. Jadi bukan cuma fisik doang ya dok ya, tapi mentalnya juga lebih ke mental. Apakah kalian sudah cukup kuat untuk nantinya punya anak, untuk nanti punya suami atau punya istri? Gitu. Nanti kalau setelah menikah juga mungkin rencananya adalah pengen punya anak gitu. Apakah setelah nikah gini ya dok udah halal misalnya, berarti semuanya sah-sah aja tuh, nggak perlu lagi merhatiin kesehatan organ reproduksi? Enggak juga, salah. Oh enggak juga ya? Salah ya, justru setelah menikah lebih penting juga ya dok? Iya, penting juga, sama pentingnya. Setelah sudah berhubungan seksual, khususnya pada wanita, itu sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear namanya. Oke, kalau cewek-cewek jadi banyak deh, pokoknya intinya kalau kamu belum nikah harus lakuin apa, kalau kamu sudah menikah harus lakuin apa, itu beda-beda. Oh gitu. Kalau setelah menikah, itu alat kontrasepsi itu sebenarnya masih bisa dipakai nggak sih dok? Bisa dong. Jadi kontrasepsi yang sudah menikah, yang dapat dipakai itu biasanya yang sering dipakai adalah spiral. Oke. Jadi kontrasepsi KB bisa dipakai. Jadi dia lebih untuk mencegah supaya tidak memiliki keturunan terlalu banyak. Itu dia ya kan, supaya kita juga setelah menikah tuh nggak berarti bebas aja gitu ya, semuanya harus tetap diatur. Hal tersebut termasuk self care juga. Termasuk self care. Kalau anak terlalu banyak nanti gimana? Pusing gitu ya, harus dijaga gimana caranya supaya ya sesuai kebutuhan ya kan, dan juga jangan terlalu banyak anak, itu dia tadi dan lain-lain pokoknya. Ini kalau teman-teman mau nanya sekali lagi bisa banget ya, langsung di komen aja di Instagram live-nya di @berani-berencana, pengen nanya apa, punya pertanyaan apa, karena tim dari kita nih lagi mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan terbaik juga yang nanti akan berkesempatan untuk dapetin e-wallet langsung ya, lumayan buat uang jajan nih teman-teman ya kan. Dan jangan lupa untuk follow juga di @berani-berencana di Instagram, di Facebook ada, terus di Line app-nya juga ada ya. Nah tadi dok kita sempet ngomongin nih ya, ini terutama buat anak-anak muda, millennials gitu kan. Ini mungkin sebuah pertanyaan yang tabu, tapi harus dibahas supaya pada tahu dok, hubungan seksual yang beresiko. Ini menarik nih, ini yang seperti apa sih dok biasanya? Yang disebut hubungan seksual beresiko sih lebih kepada hubungan seksual yang dapat menyebabkan kita terkena penyakit. Gitu. Jadi kita tuh udah melakukan hubungan seksual terus malah kena penyakit, nah itu yang beresiko. Jadi harus dihindari ya. Nggak boleh tuh kayak gitu, harus tetap terjaga dan aman karena itu adalah salah satu cara untuk kita self care juga. Iya, contoh jelasnya sih kalau misalkan hubungan seksual terus tidak memakai kontrasepsi itu termasuk. Terus kalau misalkan bergonta-ganti pasangan itu juga beresiko. Wah, nggak boleh bergonta-ganti pasangan. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang tahu nih temannya atau gimana gitu, itu harus diperiksakan ya dok ya, dari sedari dini supaya kamu sekali lagi nih terhindar dari infeksi menular seksual yang adalah bahaya banget. Penting untuk tahu dan kenal sama diri kita sebelum nantinya tiba-tiba bablas udah ketahuan
terus udah tertular, itu kan bahaya ya. Jadi mendingan dari sekarang tuh self care. Kalau ngumpul weekend itu yang seru-seru aja, makan ya, ngobrol-ngobrol. Kalau dokter tuh sibuk banget gak sih dok kerjanya? Sebagai dokter nih? Ya lumayan lah. Lumayan ya? Kalau dokter Marcelo prakteknya seminggu berapa kali, apa setiap hari? 5 hari sih, 1 minggu 5 hari. 1 minggu 5 hari. Kalau hobi, kegiatan gitu dok yang paling suka sama teman-teman biasanya ngapain? Paling nonton TV sih di rumah, saya lebih suka di rumah. Oh gitu ya dok? Anak rumahan gitu. Nah itu ya? salah satu bentuk self care. Oh. Kamu gak perlu ikutin orang lain suka. Yes. Apa yang kamu suka ya lakuin aja. Penting. Pada saat kamu udah punya self love seperti yang dulu kita udah pernah bahas, baru kalian bisa lakuin self care. Itu dia. Gak perlu yang namanya mengikuti orang lain ya dok. Iya betul. Kayak trennya pergi malam gitu. Kalau emang gak suka di rumah aja. Ya. Santai banget. Kita akan masuk ke Q&A session dok. Ada pertanyaan nih dari teman kita @sastra_ap. Apa benar nih memakai kondom saat melakukan hubungan seksual itu ngebikin sirkulasi darah di Mr. P itu jadi terhambat dok, ya kan? Karena pakai kondom gitu. Nah niatnya sih sebenarnya pengen self care, tapi pas denger info ini itu jadi dilema dok. Benar nggak sih dok? Sebenarnya kalau menghambat memang iya, tapi menghambat yang sampai bisa merusak organ sih tidak. Oh gitu. Jadi kalau pada saat penis itu pada saat mereka ereksi, itu tuh memang kenapa bisa ereksi itu karena pembuluh darah itu membesar. Nah kalau dijepit sama kondom memang pembuluh darah itu jadi tertekan. Tapi tertekan itu nggak akan membuat jadi rusak. Dia nggak masalah sih. Tetap aman. Dan tidak akan mengefek pada kualitas hubungan seksualnya. Oh gitu. Sama aja kok. Sama aja, jadinya malah lebih aman juga nggak sih dok? Iya. Jadi sastra jangan dilema lagi sastra ya, kamu sudah tahu jawabannya. Ada lagi nih dok pertanyaan dari teman kita. Amoy Lawrence, terima kasih sudah mau nanya ke Berani Berencana nih. Tahun ini dia adalah tahun menstruasi pertama dok. Rambutnya tuh katanya suka rontok, terus matanya tuh suka berkunang-kunang gitu ya, pusing juga. Apakah bener sih kayak gitu? Dan untuk mengalihkan rasa itu tuh ternyata aku makannya tuh jadi banyak, terus di kalori 800-an lah, 800 kalori gitu. Apakah aman kalau udah kayak gitu? Yang pertama, kalori 800-an tuh sebenarnya masih normal loh sehari. Dan itu tuh lumayan kurang sebenarnya. Orang makan yang banyak. Dan yang kedua, kalau misalkan emang kalian ada keluhan kayak pusing dan dengan makan kalian akan menjadi lebih baik, ya kenapa enggak gitu? Itu termasuk self care kok gitu. Karena yang penting kan fisik dan psikis kalian itu akan lebih menjadi baik dengan makan itu. Semangat untuk teman-teman juga mungkin ya, baru dapet nih atau baru menstruasi gitu. Emang pusing-pusing dan sakit itu wajar banget ya dok ya. Wajar banget. Kalau aku pribadi sih kalau boleh sharing ya, kalau lagi dapet tuh paling suka tiduran aja gitu, sama makan es krim gitu, makan yang manis-manis, pokoknya bikin kita happy aja lah. Wajar seminggu itu ya dok ya. Iya, kalau mens kan emang ada ketidakseimbangan hormon, jadi pasti akan ada keluhan-keluhan seperti itu. Normal aja. Kalau misalnya makannya kurang gitu, lagi pengen apa tuh wajar ya dok ya? Wajar, makan aja nggak apa-apa. Jadi cowok-cowok nih siap-siap kalau misalnya pacar kamu tuh lagi menstruasi, terus kok kayak aduh pengen makan dulu, diajak lah biar dia tuh seneng gitu ya. Kalau misalnya dia ngomel-ngomel kamu juga yang pusing ya. Jadi harus lebih menyenangkan pasangan lah intinya gitu. Kita masuk ke pembahasan berikutnya nih Dr. Marcelo ya. Tadi kan udah tentang self care di awal, terus juga self care dan kaitannya dengan kesehatan organ reproduksi. Kalau udah sehat, udah self care juga, pastinya kita tuh masih muda nih. Banyak loh anak-anak muda tuh sekarang mungkin ambisius banget. Mereka tuh pengen punya cita-cita banyak, pengen ngelakuin banyak hal, lebih kepada perencanaan hidup gitu ya nggak sih? Kalau dokter dulu pas masih muda gitu ya dok, pas masih sekolah udah kepikiran belum sih dok sampai jauh pengen jadi dokter, pengen punya apa? Udah kepikiran belum dok? Mungkin dulu zaman saya masih kuliah masih tahap self love kali ya. Oh gitu. Intinya kita harus self love dulu, kita harus ngerti diri sendiri, harus ciptain diri sendiri baru kita bisa self care. Setelah kita sudah bisa self care baru kita merencanakan hidup kita. Iya benar. Sekarang sih saya udah tahap rencana hidup. Baru sekarang sih, dulu sih belum. Mantep nih. Jadi kita bertanya pada orang yang tepat teman-teman ya.
Jadi sayang banget kalau misalnya kita tuh udah punya perencanaan banyak, tapi kalau kitanya nanti tiba-tiba nggak sehat atau kurang bisa merawat diri, pasti semua cita-cita kita tuh akan useless. Tidak akan tercapai nih cita-citanya. Bener, kalau misalkan nanti fisik dan psikis kalian nggak sehat, psikis dan fisik kalian nggak bagus, pasti kalian juga nggak nyaman dari hidup kalian. Nah pada saat kalian nggak nyaman, kalian nggak akan senang menjalaninya. Makanya harus sehat dulu fisik dan psikisnya biar bisa tercapai semua cita-cita. Kita pengen tanya dong nih, misalnya kalau mau mulai perencanaan itu kan kayaknya bahasanya udah berat banget ya, udah pusing. Apa sih hal yang paling penting dalam mau merencanakan hidup nih Dok? Hal yang paling penting? Sebelum kalian mau merencanakan hidup kalian harus punya self-care dulu, seperti saya bilang. Jadi kalian harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan kualitas psikis dan fisik kalian dulu. Kalau psikis dan fisik kalian sudah bagus, baru kalian bisa merencanakan hidup kalian. Dan juga jangan lupa kalian harus lebih melihat masa depan kalian. Jangan takut kalau misalkan sekarang nih kok saya di posisi yang kayaknya lebih jelek daripada orang lain. Kayaknya sekarang nih saya sakit ini, orang lain nggak sakit ini. Jangan dipikirin gitu. Kalian cari solusi aja gimana caranya dapat membuat diri kalian senyaman mungkin. Jadi pada saat sudah nyaman baru kalian bisa bikin perencanaan hidup ya. Itu dia teman-teman, harus gimana ya, tahu nih self love-nya juga ya kan, harus tahu dulu kita tuh sukanya apa sih, pengennya jalurnya apa. Kamu buat yang SMA nih, pilihan yang paling gampang IPA, IPS atau bahasa, ya kan. Terus nanti kuliah pengen jurusan apa, dan itu dia harus selalu melihatnya masa depan ya Dok ya. Jangan main tuh ngeliatnya yang sekarang mulu, atau malahan masa lalu ya. Masa lalu tuh udah di belakang jadi dilupain aja. Kita harus lihat kan masa depan. Jadi lihat aja masa depan, kita harus lebih sehat, kita sehatnya fisik dan psikis ya. Fisik dan psikis, terus masa depan kalian bisa hidup seperti apa yang kalian mau. Ini gitu aja deh, jangan gak usah mikirin yang sekarang. Gitu, luar biasa. Ini udah mulai ke perencanaan ya Dok ya. Buat kamu yang pengen nanya tuh silahkan banget loh. Boleh di komen di Instagram live-nya Berani Berencana. Langsung komen aja nih, enter aja dari kemarin. Mungkin ada dari tadi, ada yang kayak pengen nanya. Karena live-nya ini gak akan lama-lama teman-teman. Cuman 1 jam aja. Kalau kalian melewatkan kesempatannya, ini udah lewat. Jadi mau ada Dr. Marcelo juga di sini, kita bisa sharing ya kan, terutama tentang self care. Apapun boleh ditanyain, komen sekarang juga ya. Lumayan kok, nanya langsung jawab kan lumayan ya. Iya. Daripada kamu nanya gebetan gitu, nggak dijawab-jawab, dicuekin, sedih banget kan. Mungkin kita juga pengen berbagi tips nih tentang self care dan juga life planning. Gimana supaya bisa sukses Dok, gitu ya. Mungkin selain sadar sama diri sendiri, terus juga masuk keseharian nih Dok. Kadang-kadang tuh suka males, misalnya lagi sakit aja, suka males minum obat. Kalau misalnya pengen kurus, suka males olahraga. Ini nih teman-teman ya, terutama cewek kayak aku dan juga teman-teman aku Dok, gimana sih Dok supaya ngilangin malas-malasnya itu? Karena kan memang harus teratur ya Dok gitu. Intinya sih yang pertama harus ada kemauan untuk memperdulikan diri sendiri. Jadi kan harus peduli sama diri kalian sendiri. Kalian tuh mau gak sih untuk berubah? Kalian mau gak sih ke arah yang lebih baik? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus disiplin. Disiplin. Tadi seperti kita udah bahas ya disiplin ya. Terus yang ketiga ya kalian harus lihat masa depan. Iya. Pokoknya kalau tujuannya itu udah masa depan, pasti semuanya jadi tambah semangat ya kan. Boleh juga tujuannya adalah pengen umur panjang, ya nggak sih Dok? Umur itu dan waktu ternyata adalah hal yang penting banget teman-teman. Kalau kita udah tua, udah dewasa, kita bisa lihat anak cucu kita pastinya, ya kan? Cita-cita kita pengen keliling dunia, itu juga mungkin bisa, ya kan? Kalau kita sakit-sakitan, nanti akan menjadi susah. Gak bisa semua-muanya ya. Jadi itu dia yang paling penting, harus sehat semua-muanya. Dan kita lagi menunggu pertanyaan nih Dok. Sehat semua-muanya termasuk kesehatan reproduksi juga. Itu dia, kesehatan reproduksi ya. Penting lah semuanya. Ini kita lagi menunggu pertanyaan-pertanyaan yang kece, karena nanti buat kamu yang nanya juga nih bisa berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet voucher dari Berani Berencana. Udah ada lagi pertanyaan yang masuk Dok yang beruntung kita jawab hari ini di Instagram Live Berani Berencana dari Vivi Narif 27. Halo Vivi ya kan.
Dok, sebaiknya nih rambut kemaluan itu dicukur berapa minggu sekali sih supaya area kewanitaan itu bebas dari kuman dan bakteri. Ini berarti Vivi mewakili teman-teman cewek ya. Nah, ini hal yang tabu juga nih dok. Kan nggak mungkin, nggak pernah diajarin di sekolahan ya. Jadi mumpung ada dokter Marcelo, kita mungkin boleh tanya nih dok. Sebenarnya secara teori kesehatan sih nggak ada waktu tertentu ya kapan kita harus cukur berapa kali sehari atau berapa kali dalam beberapa waktu tertentu tuh nggak ada. Intinya kebersihan terjaga aja. Kalau misalkan kalian sering ganti celana dalam atau pada saat berkeringat celana diganti, lalu pada saat menstruasi juga tampon atau pembalut diganti, itu nggak masalah gitu. Intinya selama area kewanitaan dijaga kebersihannya, itu nggak dicukur juga nggak apa-apa. Oh gitu, itu dia, bukan dari masalah rambut kemaluannya ya? Iya, bukan dari kelebatan rambutnya atau kepanjangan rambutnya, tapi kebersihan daerahnya. Oh, kalau misalnya ganti celana dalam itu yang paling penting ya dok. Kadang kita pagi sekolah nih, sore ada ekskul, terus ada les juga. Sebaiknya tuh dalam sehari itu berapa kali sih dok? Khususnya perempuan ya, yang dianjurkan sih dalam satu hari itu ganti celana dalam 1 kali. Oh gitu. Jadi 2 celana dalam sehari. Itu udah paling minimal banget. Karena hanya dengan tidak bersihnya celana dalam itu bisa muncul infeksi menular. Itu dia. Jaga-jaga ya, harus bersih pokoknya semuanya. Ada lagi nih pertanyaan dari Amoy Lawrence lagi. Wow, terima kasih sudah nanya lagi. Apa tips self care saat haid dok? Ini nih, cewek-cewek itu kan suka stres banget ya kalau lagi menstruasi tuh suka bete aja bawaannya. Kalau menurut dokter nih, terutama mungkin dokter punya pacar juga ya kan, gimana sih dok caranya nih kita cewek-cewek supaya lebih menghargai diri sendiri gitu? Lagi-lagi harus tahu dulu ya ini self care. Itu kan meningkatkan kenyamanan fisik dan psikis nih. Fisik dan psikis ya. Jadi kalau pada saat haid dalam segi fisik, misalnya lagi sakit perut atau melilit perutnya ya minum obat. Atau enggak cari posisi yang enak dan bisa mengurangi rasa sakitnya. Itu satu. Itu nggak apa-apa ya dok kalau minum obat gitu, ada yang takut nih nanti mitos. Memang harus dilihat sih kondisi secara general. Misalkan obat yang antiviral itu kan bisa meningkatkan asam lambung. Jadi kalau punya asam lambung ya jangan minum obatnya. Tergantung dari kondisi. Itu dari fisik dok. Kalau dari psikisnya juga self care. Kalau dari psikis ya kalau misalkan lagi haid terus sensitif atau banyak pikir kan biasa suka gitu tuh gampang nangis terus kayak diejek dikit langsung baper sensitif. Ya di rumah aja atau jangan ketemu orang-orang yang biasa bikin baper. Ide bagus. Instagram juga kalau bisa nggak usah dilihat sering-sering lah ya. Jadi kalau ada komentar negatif kamu stres lagi ya. Lupain aja, nonton yang banyak ya. Film lagi bagus teman-teman. Ada pertanyaan lagi kayaknya ya dari teman kita ya. Wah ini dari cowok nih luar biasa. @Zainal_Hasidin, dokter mau nanya dok gimana caranya saya memulai bertanya kepada orang tua tentang kesehatan reproduksi dan mengenai dampak negatif dari kesehatan seksual itu. Soalnya takut dimarahin atau nggak malu kalau mau nanya sama orang tua ini. Karena mungkin orang tuanya agak tertutup dok sama hal itu, kurang dibahas. Nah, gimana sih dok? Sebenarnya kalau pada kasus seperti itu lebih ke pemilihan bahasa sih. Saya yakin orang tua kalian juga pasti peduli sama kesehatan seksual kalian. Pasti, iya. Kalau misalnya kalian cara tanya benar, caranya halus sih, menurut saya pasti akan dijawab. Contohnya tadinya misalkan, Pak atau Ma, Zainal kan udah masuk ke usia reproduktif nih. Iya mungkin. Papa sama Mama mau jelasin apa enggak gitu. Itu kan lebih ke menanyakan secara halus gitu. Saya yakin pasti dijawab kok. Gak usah malu-malu, Gak usah malu, jadi jangan malu, pede, dan lihat masa depan. Saya bilang. Kalau kalian nggak dapat infonya, pasti nanti masa depan kalian akan lebih susah. Lebih baik tahu dari sekarang, Zainal. Kalau misalnya takut nanya sama mama papa gitu ya, boleh DM nih dokter Marcelo nanti atau teman-teman dari Berani Berencana. Tapi kalau paling deket mah sama orang tua, santai lah gitu. Tanya aja, to the point langsung ya dok, apa yang pengen ditanyain. Karena dulu kan orang tua juga pasti pernah juga ya. Jadi pasti tahu nih masalah-masalah yang kamu hadapi. Udah pinter pasti. Iya gitu, nggak usah sedih ya. Ada pertanyaan lagi kayaknya dari @sultanhasl. Sultan cowok juga, terima kasih udah nanya. Halo Berani Berencana dan Dr. Marcelo, pengen nanya dong self care di usia pubertas pada laki-laki nih. Secara Dr. Marcelo juga laki-laki, hal paling penting apa yang harus dilakuin? Berarti kamu usianya sekitar belasan ya dok ya, 17, 16.
Ya gitulah dok. Self-care laki-laki secara general atau secara reproduktif nih? Bingung juga ya. Kalau secara general, kalau secara general nggak ada hubungannya sih. Laki-laki sama perempuan sama aja. Oh sama, ya. Yang penting nyaman secara psikis dan fisik. Itu dia. Kalau untuk kesehatan reproduktif laki-laki, itu lebih ke bagaimana kalian tadi hindari seks beresiko, terus apa lagi ya laki-laki ya? Kalau kebersihan juga dok, mungkin kebersihan sama, iya. Itu nggak ada genderisasi sih sebenarnya sih self-care untuk laki. Pada saat pubertas laki dan perempuan sama aja sih. Sama kan kalau kebersihan. Terus juga dok mungkin ini dok yang suka jadi apa namanya mitos tuh sunat ya nggak sih? Kalau untuk laki-laki nih sunat itu sebenarnya penting nggak sih dok? Sebenarnya sunat itu lagi-lagi kembali lagi kepada kebersihan diri masing-masing. Kalau misalnya kalian memang bersih, kalian sering bersihin area yang itu, sebenarnya sunat gak harus. Tapi kalau misalkan kalian diajarkan untuk harus sunat, ya nggak apa-apa, sunat aja. Nggak masalah ya. Memang lebih bersih dan lebih aman untuk sunat. Tapi kalau memang kalian tidak mau sunat atau takut, ya kalau misalkan selama kalian menjaga kebersihannya nggak masalah. Gitu tuh ya, semoga terjawab ya Sultan ya. Tapi kayaknya sekarang teknologi udah makin canggih ya. Jadi kadang-kadang nih temen aku waktu itu pernah sunat juga di usia dewasa dong. Dia tuh kayak di SMA gitu ya baru sunat dan katanya gak sakit gitu. Jadi nggak perlu takut. Pokoknya itu dia yang paling penting, kenalin diri sendiri dulu, sukanya apa, ditekunin kesukaan-kesukaannya, pokoknya harus ada sedikit egois kalau terhadap diri sendiri ya. Kita peduli dulu, kita sukanya sama apa, biar nantinya juga setelah self care bisa merencanakan hidup yang lebih baik masa depannya gitu loh. Dan pastinya nih kesimpulannya, ini kita mau lanjut dulu bahas tips self care sebelum kita kasih hadiah. Sebentar lagi nih dari semua pertanyaan-pertanyaan akan ada hadiah-hadiahnya nih. Ada tips-tips self care lagi. Mungkin kita bisa ulang lagi ya dok ya. Buat teman-teman yang ketinggalan atau gimana tips untuk self care dari Dr. Marcelo dan juga dari teman-teman Berani Berencana nih, yang pastinya mulai dari diri sendiri. Terbagi menjadi dua lagi teman-teman, ada psikis, ada juga fisik. Kalau dari psikis dok, coba boleh diulang lagi kali ini teman-teman. Ya intinya kalian harus sayangi diri sendiri, kalian harus pikirin diri sendiri dulu. Pikirin diri sendiri dari segi fisik dan psikis. Psikis kalau kalian misalkan gampang cemburuan, gampang baper, gampang nangis, ya jauhi hal-hal yang bisa membuat kalian seperti itu. Kalau misalkan fisik, kalau kalian tidak mau terkena infeksi seksual, pakai alat kontrasepsi. Kalau kalian gampang sakit, gampang pilek, gampang batuk, ya pakai masker, keluar atau jangan, kalau pada saat hujan jangan keluar, di rumah aja. Gitu. Dan terutama nih menurut aku ya dok ya, dengerin kata-kata orang tua. Orang tua kan kadang-kadang suka juga mengingatkan kita dong. Contohnya aku nih ya, ayo minum air putih yang banyak gitu. Tidur jangan malam-malam. Nah itu loh ya, yang kadang-kadang kita sebagai anak muda nih kadang-kadang ya main handphone dulu, ngapain dulu, jadinya lupa untuk merawat diri sendiri. Tahu-tahu ngedrop, tahu-tahu sakit, itu bahaya ya dok ya. Jadi lebih baik tuh kalau misalnya mama, papa udah berceramah di rumah, didengerin gitu. Jadi jangan sampai tunggu sakit dulu, baru self. Itu berhubungan dengan tips yang tadi terakhir, lihat masa depan. Kalau kalian terus-terusan maunya enak-enakan terus, maunya begadang terus, main game dan lain-lain, nggak mau minum air putih yang banyak, nggak mau mikirin fisik, nggak mau mikirin psikis, nanti masa depannya gimana? Gitu, termasuk juga dengan self care kita menjaga kesehatan organ reproduksi gitu. Gak boleh melakukan hubungan seksual yang beresiko. Terus juga buat cewek gitu kalau lagi menstruasi dijaga kebersihannya. Itu juga penting banget teman-teman. Karena itu ya dok, tadi penyakit menular seksual itu bisa terkena ke siapa aja. Iya benar. Tanpa mengenal A, B, C gitu, bisa aja kena ke semuanya. Jadi jangan sampai kamu ya kena berikutnya. Tapi kalau memang udah kena, ya harus semangat ya dok. Iya, ingat self care. Kalian cari hal apa yang dapat membuat kalian senyaman mungkin. Itu dia, harus tetap kalau semangat. Kalau emang udah kena, tetap semangat, lihat masa depannya, lihat yang sekarang. Kalau misalnya sekarang kena,
jangan bandingin sama orang lain. Atau intinya kalian harus jadi lebih sehat di masa depan. Apa yang bisa kalian lakukan? Minum obatnya yang teratur gitu kan ya, dan pastinya ya banyakin hal-hal yang positif lah ya. Ada pertanyaan lagi nih satu ya dari @sastra AP. Sebagai seorang laki-laki yang nggak pengen ngerepotin orang tua nih dok, aku tuh udah sibuk menomorsatukan kesehatan, menomorduakan kesehatan. Gimana tuh dok? Kalau pengen cita-cita dulu nih kesehatan, ntar aja deh. Gitu gimana nih? Sebenarnya nggak bisa sih menurut saya ya. Jangan, intinya kamu kan harus self love dulu baru self care. Yes. Gitu. Kamu harus cintai diri kamu sendiri. Salah satunya adalah menjaga kesehatan. Kalau pada saat kesehatan kamu tidak terjaga, amit-amit nih cita-cita kamu nggak akan tercapai. Belum tentu umur kamu nyampe tuh cita-cita nanti kalau kesehatannya nggak dijaga. Bener nggak? Itu dia, bener banget ya kan. Kalau nggak sehat sastra, nanti cari duitnya juga sakitan ya. Jadi pasti paling penting kesehatan dulu sastra. Jangan, karena emang gitu ya, kalau emang masih muda tuh pengen banget cari duit yang banyak gitu. Terus kayak apapun dilakuin, tapi lupa sama kesehatan ya. Jangan kayak gitu. Sebentar lagi kita akan mencapai penghujung acara nih dok kayaknya ya. Boleh minum dulu kali ya dok ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nanya. Yang pastinya harus pantengin terus nih Instagram live-nya Berani Berencana sampai akhir. Sebentar lagi karena kita akan berbagi e-wallet voucher. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang keren banget. Terima kasih banyak yang udah nonton pastinya ya. Dan pengen kayaknya punya info lebih banyak lagi tentang self love, tentang self care juga, dan pastinya kesehatan organ reproduksi. Tenang, semuanya akan dibagiin di sosial medianya Berani Berencana. Kamu bisa follow Instagram @beraniberencana. Terus kalau mau nanya-nanya juga lebih personal bisa ke line di @beraniberencana juga, atau ke WhatsApp. Nah, nomor WhatsAppnya bisa dilihat di profile Instagram. Bisa follow juga Facebook dan YouTube-nya Berani Berencana. Karena pasti banyak keseruan-keseruan di situ, informasi juga yang dibagiin supaya nggak ketinggalan ya. Gitu. Nih kita akan menarik kesimpulan dok dari segala yang udah kita omongin selama kurang lebih 1 jam ke belakang tadi ya. Yang pastinya soal self care, kesehatan reproduksi, dan juga life planning. Mungkin yang bisa aku simpulkan adalah itu ya. Kita harus peduli sama diri sendiri. Self care ini dia. Jangan peduliinnya omongan orang lain mulu gitu. Terus atau enggak ngeliatin hidup orang lain yang lebih indah. Tuh udah deh, nggak usah deh gitu ya. Lebih peduli sama diri kita sendiri supaya semakin matang lagi dan semakin cepat dewasa. Kalau misalnya dari Dr. Marcelo sendiri ada sebuah closing statement kah dok tentang self care ini? Ya kalau dari saya sih lagi-lagi cintai diri kamu sendiri. Hargai fisik dan psikis kalian karena masa depan kalian itu berarti. Itu dia, masa depan tuh berarti banget ya teman-teman ya. Jangan dikecewakan karena hidup itu cuma sekali. Asik ya. Dan harus direncanakan baik-baik untuk masa depan. Itu, jangan sampai hidup ini sia-sia ya. Sayang nanti udah dikasih umurnya sama Tuhan. Dan yang pasti nih dok, ternyata omongan kita dari tadi tuh misalnya ada yang ketinggalan ya dok ya, baru bergabung, ini bisa tahu banget lebih dalam lagi di promo roadshow-nya Berani Berencana nih yang bertema Better Plan, Better Future. Jadi Berani Berencana ini akan datang ke kampus-kampus kamu. Wow, siap-siap nih, akan ada roadshow ke 9 kampus yang ada di 6 kota. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, dan Bali. Sekali lagi ini University Roadshow-nya, dan kampus pertama yang berhasil didatangin nanti itu adalah Universitas Atmajaya Jakarta. Nih warga-warga Atmajaya ya yang ada di sini siap-siap nanti tanggal 10 April. 10 April teman-teman dari Berani Berencana akan datang dan juga akan sharing lebih banyak lagi semuanya di situ soal kesehatan reproduksi, soal life planning juga. Jadi sudah akan semakin terarah hidupnya ya teman-teman kampus ya. Jadi jangan ketinggalan jadwalnya. Kalau mau tahu kampus-kampus apa lagi, karena tadi ada 9 kampus ya. Aku baru bocorin 1. Ada 9, itu langsung follow Instagramnya @berani berencana supaya nggak ketinggalan. Nah, kita sudah siap pengumuman pemenang nih yang akan berhasil mendapatkan e-wallet voucher dari yang tadi sudah nanya. Kita baca ganti-gantian ya dok ya. Iya, lumayan nih. Yang pertama adalah @mamakmora. Selamat. Mantap. Yang kedua dok. Amoy Loren. Iya, itu dia tadi sudah nanya. Terima kasih juga ya. Ada kalau tadi cewek-cewek sekarang
cowok nih dok, ada Zainal_Hasidi. Zainal, terima kasih ya. Ada lagi dok? Nextnya ini cewek lagi kayaknya ya, Sastra Up namanya. Wede, cowok. Sorry kan dia apa ya? pokoknya di Sastra. Selamat. Dan yang terakhir, siapa? Ayo, siapa? Sultan HASL. Sudah mendapatkan e-wallet voucher dari Berani Berencana. Terima kasih banyak Dokter Marcelo, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah mau datang ya kan ke Berani Berencana hari ini. Buat semua yang lagi nonton Berani Berencana Squad, terima kasih banyak ya udah mantengin Instagram Live ini. Pastinya masih banyak banget informasi yang akan diberikan sama Berani Berencana. Jadi kamu bisa tonton semuanya itu di sini di Instagram Live. Kalau ketinggalan nanti akan ada rerunnya juga, tinggal ditonton 1 jam penuh di Instagramnya @berani_berencana. Line @nya juga sama @berani_berencana, YouTube dan Facebooknya di Berani Berencana. Kalau mau baca-baca info yang menarik atau enggak semuanya tentang Berani Berencana tuh apa, bisa dilihat di websitenya www.beraniberencana.com. dan pastinya itu dia, jangan ketinggalan University Roadshow, Better Plan, Better Future. Siapa tahu kampus kamu yang didatengin bisa dapat kesempatan untuk tahu lebih banyak tentang kesehatan, organ reproduksi dan juga perencanaan hidup ya. Semuanya di follow. Terima kasih banyak. Cindy Lau pamit, Dr. Marcelo juga pamit ya. Semoga kita bisa ketemu di Instagram Live berikutnya ya. Terima kasih banyak.